Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin pemirsa, saudaraku di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini saya ingin menyampaikan yang pertama adalah bahwa betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang ketika nikmat itu Allah berikan kepada kita, kita lupa mensyukurinya. Oleh karena itu, janji Allah itu benar dan pasti. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka apa salahnya kita bersyukur? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya lautan yang begitu luas Allah jadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, maka tentu dan pasti tidak akan mungkin kita mampu menulisnya. Begitu juga saudaraku, ketika ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena untuk menuliskan nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, begitu banyaknya, tentu dan pasti juga tidak akan mampu menuliskan nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur di hari ini, di bulan Syawal ini, dan senantiasa bersyukur, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar terbagi tiga. Para ulama mengatakan yang pertama bersabar dalam mentaati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ulama mengatakan sabar dalam meninggalkan semua apa yang Allah larang dan Allah benci. Sabar ketiga adalah bersabar dalam keadaan kondisi pandemi atau ujian dan cobaan yang Allah berikan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Allah taala mengatakan wabasyiris sabirin, sungguh amat beruntung orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Saudara, merekalah allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang yang beriman sabar, Allah berikan ujian, maka Allah berikan ketenangan dalam hatinya, kebahagiaan dalam hatinya, tidak ada resah dan gelisah dalam hatinya, karena mereka yakin orang-orang yang beriman ketika Allah berikan ujian dan cobaan, mereka yakin dan percaya bahwa di balik ujian dan cobaan itu ada hikmah, ada kebahagiaan yang akan Allah berikan. Karena seorang profesor, seorang ulama yang masyhur, Buya Hamka mengatakan, kita disuruh untuk terus mencoba dan mencoba. Kenapa? Karena dengan mencoba itu kita akan menghasilkan keindahan, keberhasilan. Kita disuruh mencoba. Jangan pernah berputus asa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Oleh karena itu, saudara-saudariku di mana saja berada, maka kita harus tetap bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Yang kedua, bagaimana kehidupan kita ini menjadi lebih indah dan barokah. Yang kedua adalah tetap berusaha, berikhtiar dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana seorang khalifah mengatakan, janganlah kalian duduk-duduk saja menunggu rezeki rahmat Allah itu datang kepada kalian. Karena apa? Karena emas dan perak itu tidak turun dari langit, melainkan dengan ikhtiar usaha yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudariku di mana saja berada, begitu juga ketika Allah lukiskan mengenai perkara tentang rezeki seseorang. Seorang hamba, seorang makhluk, bahkan makhluk melata pun Allah telah tetapkan rezekinya sebagaimana Allah lukiskan dalam Al-Quran. Dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini Allah tetapkan rezekinya, meskipun binatang melata sekalipun. Oleh karena itu jangan kita resahkan ya tentang rezeki kita hari ini. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini telah Allah tetapkan, Allah janjikan di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi kalau ada rezeki yang belum datang kepada kita hari ini, jangan sedih. Itu petanda Allah Ta'ala yang mengatur rezeki kita. Orang beriman itu tidak sedih
ketika hartanya berkurang. Tapi orang yang beriman itu sedih ketika amal-amalnya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dulu masih sempat mengerjakan sholat duha, masih sempat bersedekah, masih sempat hadir di majelis taklim. Tapi hari ini melakukan itu semua tertatih-tatih. Bahkan menghadiri majelis taklim pun hampir sempat tak datang. Oleh karena itu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman tidak sedih ketika hartanya hilang, tapi sedih ketika imannya hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang menjadikan hidup kita lebih berkah dan indah menjalani hidup ini, yang ketiga adalah bergandeng tangan menjaga ukhuwah sesama makhluk. Sebagaimana satu ungkapan hikmah mengatakan, ketika kita mencintai makhluk di bumi, maka insya Allah makhluk di langit pun akan mencintai dan menjaga kita. Artinya apa, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mencintai makhluk-makhluk Allah, maka Allah dan para malaikatnya akan menjaga kita, akan mencintai kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Jangan egois, jangan amarah, jangan sombong, jangan belagak. Kita mampu melaksanakan semuanya dalam kehidupan kita ini. Kita membutuhkan pertolongan saudara kita, kita membutuhkan pertolongan teman kita, kita membutuhkan pertolongan tetangga kita, kita membutuhkan pertolongan suami kita, istri kita, anak kita. Jangan kita abaikan, jangan kita hiraukan, jangan kita lalaikan. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan itu semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian bisa saling tolong-menolong." Oleh karena itu, saudaraku seiman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ukhuwah ini harus terus kita jaga. Berbaris di dalam dakwah, berpeluk dalam ukhuwah. Jangan sampai ada sekat-sekat antara kita orang yang beriman, karena kita adalah satu tujuan, satu misi dan misi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dan juga surganya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersaudara. Di dalam tafsir, para ulama mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah ini bukan hanya sekedar saudara satu agama, bukan hanya sekedar saudara satu akidah, tapi lebih cenderung para ulama menekankan innamal mu'minu ikhwah adalah satu saudara seperti satu kandungan. Artinya, hadirin pemirsa di mana saja berada, orang yang beriman, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain bagaikan kakak beradik, bagaikan satu kandungan dalam rahim ibunya. Oleh karena itu, jangan kita mengusik saudara kita, jangan kita membencinya, jangan kita memusuhinya, jangan kita menghinainya, jangan kita meninggalkannya. Walaupun hakikatnya dalam kehidupan kita pasti ada yang meninggalkan kita, menghina kita, membenci kita. Tapi ingat, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap hari memberikan kita rezeki, Allah setiap hari memberikan kita nikmat, Allah setiap hari memberikan kita kesehatan. Allah itu sangat baik dan amat sangat baik. Semuanya Allah berikan kepada kita. Lalu kenapa kita masih juga bosan meminta ampun kepada Allah? Ampunan Allah begitu luas, rezeki Allah begitu luas, kasih sayang Allah begitu luas. Oleh karena itu, Allah tidak pernah bosan meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang sering kadang-kadang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita istiqomah dalam bersyukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulub dini ala ta'atik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, taufik dan keistiqomahan dalam berjuang di jalan Allah. Kita, saudaraku, berjuang ataupun tidak berjuang, kita semua pasti akan mati. Pertanyaannya, siapkah kita berjuang untuk agama Allah dengan harta kita, dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan semua apa yang Allah berikan fasilitas dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku, kita berjuang atau tidak berjuang, kita semua akan mati. Dan berjuang untuk menolong agama Allah adalah keindahan yang tiada duanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.